Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Inspirasi Kreatif. Di video kali ini saya akan menguji apakah kapasitor bisa menghemat listrik atau menghemat tagihan listrik. Oke, di video kali ini kita akan bahas itu, teman-teman. Karena banyak sekali yang membahas dan mengatakan bahwa kapasitor seperti ini bisa menghemat listrik atau menghemat daya. Kita akan buktikan apakah itu benar atau tidak, atau cuma hoax, atau cuma konten semata. Agar tidak penasaran, agar kita bisa memastikan, kita akan tes untuk kapasitor ini. Untuk kapasitor yang kita gunakan yaitu kapasitor ARC 2 mikro 450 volt. Ini sama 2 mikro 450 volt. Untuk memastikan bahwa kapasitasnya tidak turun, kita akan tes dengan kapasitor tester. Kita ambil di skala 20. Kita tes kapasitor yang satu ini. Nah, dan di sini tertulis 2 mikrofarad ya teman-teman. Ini real 2 mikro. Berarti kapasitornya masih bagus. Coba yang satu ini. Ini terbaca 2 mikro, berarti ini normal, bagus. Selanjutnya kita akan siapkan colokan seperti ini. Kemudian siapkan lampu indikator, ini dia. Oke, kita rangkai untuk kapasitornya. Seperti ini kita rangkai, kita satukan kedua kapasitornya. Ini dia. Kita satukan. Selanjutnya kita pasang di colokan ini. Dan ini sudah jadi teman-teman, alat penghemat dayanya. Kemudian kita tes terlebih dahulu apakah berfungsi atau tidak. Pertama kita siapkan ini colokan yang sudah ada listriknya, kita pasang ke sini dan perhatikan lampunya. Oke, lampunya menyala. Kemudian kita konsletkan lagi dulu karena dia mengandung tegangan listrik. Selanjutnya kita tes lagi apakah sudah 4 mikro. Dan di sini 4 mikro, berarti sudah terhubung. Untuk kedua kabel kapasitor ke kaki steker atau colokan. Untuk menguji apakah kapasitor ini real bisa menghemat daya, kita akan siapkan ini watt tester. Bisa membaca tegangan arus yang melewati alat ini. Kita colokkan di sini. Kita tes berapa watt standby dari oke, di sini kita tes, kita colokkan.
dia menyala. Untuk watt standby-nya dia 0, berarti 0 watt untuk dua kapasitor serta lampu ini. Kemudian kita tes untuk voltase terlebih dahulu, berapa volt. Di sini voltase 220,1 dan untuk ampernya, ampere di 0,69 atau 0,7 ampere. Untuk standby-nya kita kembalikan ke watt. Untuk standby-nya 0,1. Oke, kembali 0. Yang pertama kita tes lampu LED. Kita tes lampu LED ini, berapa watt yang dia gunakan. Di sini terbaca 11,1, berarti 11 watt untuk lampu LED-nya. Di sini bisa dilihat 11 watt. Kemudian kita tes voltase. Voltase menjadi 218. Kemudian kita cek ampere. Di sini 0,085 ampere. Kita cabut. Dia 0,69 atau 0,7, berarti jika 0,7 berarti 0,15 ampere untuk konsumsi dari lampu LED ini. Kemudian kita pasang kapasitor. Dari 0,085 menjadi, kita pasang sini kapasitor untuk lampu. Dia naik menjadi 0,3 ampere, berarti arus yang mengalir menjadi naik ya teman-teman, bukan menghemat, malahan menaikkan arusnya. Berarti kapasitor ini menambah keborosan dari lampu LED-nya. Dan kita lihat wattnya. Kita cabut kapasitornya. Setelah kita cabut, dia 0,085 ampere. Kita ganti ke watt. Oke, dia 10,8 watt. Kita pasang. Dan untuk wattnya tidak ada perubahan, malahan wattnya naik ya teman-teman setelah pemasangan kapasitor. Ini tidak worth it untuk lampu LED, jadi menambah keborosan dari pemakaian listrik. Mungkin lampu LED dia tidak cocok dengan penambahan kapasitor. Kita ganti dengan lampu seperti ini, lampu jari. Ini Hanok 45 watt. Kita tes di sini. Untuk wattnya kita lihat terlebih dahulu. Standby-nya 0,2 untuk standby. Kemudian kita pasang. Tunggu, dia 9,5. Kita pasang ini kapasitor. Oke, setelah kita pasang kapasitor, wattnya menjadi 50 watt, malahan tanpa boros. Kita lihat tegangan. Tegangan 218,8. Ini normal. Kita lihat ampere 0,4553. Kita cabut kapasitor.
Setelah kapasitor kita cabut, dia turun ke 0,3. Berarti kapasitor seperti ini tidak menghemat daya teman, tapi menambah keborosan daya. Oke. Kemudian kita kasih beban yang lebih tinggi ya teman. Kita pasang setrika seperti ini. Apakah memang kalau lampu dia tidak hemat untuk lampu, malahan tambah boros jika dipasang kapasitor dengan lampu. Kemudian kita tes kembali ke watt, standby di 0,0. Kita pasang. Untuk setrika kita tes mentok ke kanan. Ini dia sudah mentok teman. Untuk watt mentoknya 330 watt untuk setrikanya. Voltase kita lihat, voltase 214,6. Untuk ampere dia 1,535 ampere. Ini sangat boros sekali ya teman-teman untuk setrika. Kemudian kita pasang untuk kapasitor. Kita pasang kapasitor. Ini dia, malahan tambah naik ampernya teman, malahan tambah naik. Berarti tambah boros untuk tegangannya. Tidak cocok sama sekali untuk setrika untuk kapasitor ini. Oke, kita cabut kembali. Dan dia turun lagi ya teman ampernya. Coba kita tes wattnya, voltasenya. Kita tes voltase 215, kita pasang kapasitor. Apakah naik? Tunggu sebentar. Tidak naik ya teman untuk voltasenya, malahan tetap atau turun. Oke. Berarti kalau untuk wattnya kita lihat wattnya. Oke, sekarang kita lihat wattnya 330 watt. Kita pasang kapasitor. Apakah wattnya turun? Tidak ya teman-teman, tidak turun. Wattnya tidak turun. Malahan tetap wattnya. Coba dilihat di sini wattnya 323 watt. Berarti setrikanya sudah panas. Untuk setrika tidak turun ya teman-teman untuk tegangannya. Kemudian kita tes menggunakan, sekarang kita tes kipas angin teman-teman. Kita tes kipas angin. Di sini sudah kita siapkan kipas angin. Kita pasang kipas angin di sini dan kita nyalakan. Tunggu. Oke, kipas anginnya sudah menyala. Untuk watt kipas anginnya 22 watt, 22,7. Kemudian kita pasang kapasitor. Wattnya tetap 22,8, dan berarti wattnya tetap. Kita ganti ke voltase. Untuk voltase 219 ya teman. Kemudian kita ampere. Di sini 0,246 ampere. Kita pasang kapasitor. Dia turun teman-teman. Dia turun di 0,1. Dia turun. Berarti kapasitor ini bisa menurunkan tegangan ya teman. Tetapi untuk alat yang seperti kipas angin, yang seperti alat-alat yang ada dinamo atau gulungan spool, coba kita cabut. Apakah dia naik lagi 0,2. Berarti untuk kipas angin dia worth it ya teman. Untuk kipas angin, coba kita tes di blender. Apakah dia berfungsi? Di sini saya ada blender. Kita letakkan di watt dulu. Oke. Berapa watt untuk tegangannya? Kita kasih di 3. Blendernya. Untuk blendernya 1,132 watt.
kita pasang kapasitor. Wattnya tidak turun sama sekali teman-teman, tidak turun. Dia turun, coba kita cabut. Jadi untuk wattnya tidak pengaruh. Kita tes di voltase. Voltasenya 216. Kita tes di ampere. Dia ampernya 0,641. Kita pasang. Dia turun sedikit teman-teman untuk ampernya. Kita cabut. Bisa dilihat dia turun sedikit untuk ampernya. Dipasang, dia turun. Bisa dilihat dia turun untuk ampernya. Kita matikan. Oke. Sampai di sini untuk pengujiannya. Kita simpulkan bahwa kapasitor ini bisa menurunkan tegangan ya teman, atau menurunkan ampere dari alat-alat listrik yang kita pakai. Ini worth it-nya untuk alat-alat yang seperti yang ada dinamonya, seperti kipas angin, blender, mixer, gerinda, mesin pemotong atau pemarut kelapa, atau yang sejenisnya seperti pompa air bisa juga. Jadi dia bisa menurunkan tegangan untuk alat-alat yang bergerak seperti yang ada dinamonya. Dan tidak worth it untuk alat-alat yang memakai IC ya teman. Seperti televisi tidak worth it pakai ini. Televisi, charger handphone, charger laptop, lampu, setrika, magicom. Selain yang memakai dinamo atau yang bergerak yang bisa berputar, itu tidak cocok memakai ini ya teman. Kecuali alat-alat yang berputar seperti kipas angin, dia cocok. Oke, mungkin kesimpulannya itu untuk kapasitor penghemat daya ini. Kapasitor ini bisa untuk menghemat daya listrik, namun untuk alat-alat yang memakai dinamo. Kalau untuk alat-alat yang lain tidak worth it, malahan menambah pemakaian listrik atau menaikkan ampere atau pemakaiannya, menjadi yang inginnya hemat malahan jeblos untuk tagihan listriknya teman. Oke, itulah ulasan tentang kapasitor untuk menghemat energi atau menghemat daya listrik. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.